Kalau anak-anak minta jajan kurung di rumah. Oh gitu. Ya, misalnya lewat orang milik rumah ini itu pas bunyi, anak-anak kurung ke rumah dalam. Halo teman sukses, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe artinya kalian sudah ikut tur berbagi. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Thank you, selamat menonton. Oke, halo teman sukses semuanya, jumpa lagi dengan saya Miftah. Ya, jadi kita mau bagiin yang teman-teman sudah transfer ke kita. Jadi thank you sekali lagi untuk teman sukses semuanya. Untuk sorotan story kita itu ada kita upload di temansukses.official. Jadi semua transferan di sana kita udah upload semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah donasi. Semoga mudah rezeki, dilancarkan semua pekerjaan dan bisnisnya, dan juga berkah dan juga bisa jadi amal untuk akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang kita mau tarik uang tunainya dulu untuk nanti setelah kita belanjain dari kita kasih uang tunai yang punya teman-teman ke yang membutuhkan tadi. Setelah kita KTM, mungkin karena ini waktunya sudah mau asar, kita akan sholat di masjid terdekat dulu dengan tempat lokasi yang mau kita tuju. Jadi sekarang kita mau ke ATM dulu. Pak, ini ATM mana Pak? Yang BNI yang drive thru aja, yang dekat Bakso Barata. Yang di sampingnya. Ya, jadi biar waktu kita juga lebih hemat, jadi biar terkejar untuk ke masjidnya. Soalnya ini kita ngejaga jalan sama waktu. Siap. Oke, sekarang kita mau tarik tunai dulu uang dari yang teman-teman. Mam, depannya Mam. Oke, sip. 2,000 years later. Oke, ketemu lagi kita ya. Ekal kan yang kasih informasi kita lagi nih kebetulan ya. Jadi ini informan kita macam FBI gitu guys. Rumahnya dekat dari masjid tadi. Belakang masjid. Oh, belakang masjid nih. Kita mau naik mobil atau jalan kaki? Jalan kaki dekat. Jalan kaki dekat. Oh, jadi jalan kaki aja. Kayak kita naik mobil aja, soalnya kalau misalnya jalan kaki nanti si bapak ini harus kesini waktu kita ajak belanja. Kan kita ajak belanja bapak ini. Ya, berarti kita naik mobil aja, walaupun dekat, nanti daripada bapak repot ya. Oke, nah sekarang kita udah sampai ke rumahnya. Ada ibu, saya Miftah Bu. Nah, salam kenal Bu. Pak, mungkin sebelumnya bisa ceritain dikit Bu, sekarang kesibukan Ibu apa aja Bu? Beginilah gosok-gosok baju orang. Oh gitu, jadi ini kayak laundry gitu ya Bu ya? Ya, nggak laundry cuma ambil di rumah-rumah. Karena kan ini di dalam. Kalau kita bilang laundry, ya namanya cuci kain orang kan yang namanya bahasa bagus laundry. Cuman pergi ke rumah gosok, ada yang cuci, ada yang nyapu. Oh gitu, jadi si Ibu emang ngerjain apa yang kira-kira orang rumah butuhin ya? Nah, kalau misalnya untuk cuci sendiri, Ibu hitungannya per kilo atau gimana? Kalau ada yang kasih misalnya gosok kayak ini per kilo. Per kilonya kira-kira berapaan Bu? 1 kilo 4.000. Kalau Bapak sendiri kegiatannya sekarang Bapak apa nih kira-kira Pak? Sekarang sudah ini nggak berjalan lagi. Oh, jadi sebelumnya Bapak becak ya? Oh, kenapa Pak? Boleh ceritain nggak Pak? Kenapa becaknya kira-kira nggak berjalan lagi? Penumpang udah kurang. Oh, Becak pun udah kayak gini, mana ada orang naik lagi, udah becak. Oke, jadi kita mau lihat kondisi becaknya dulu. Nah, ini kondisi becak Bapak sekarang. Udah berapa lama nih Pak becaknya Pak? Oh, 2005 ya. Jadi becaknya umurnya kurang lebih berarti udah 15 tahun ya. Apalagi mungkin sekarang udah ada Gojek. Jadi mungkin untuk fasilitas becak mungkin agak kurang sekarang ini jadinya peminatnya gitu. Nah, oke, kita lanjut ngobrol sama Ibu sama Bapaknya. Berarti Bapak berapa lama udah berhenti Pak untuk nggak di becak lagi Pak? Selama corona ya Pak ya. Tadi Pak, ternyata selama corona ini bukan hanya pedagang-pedagang tapi juga pedagang jasa juga kena imbasnya Pak ya. Kalau Ibu sendiri selama Covid ini ada dapat imbasnya nggak Bu? Lebih sepi karena kemarin-kemarin sebelum Covid ini adalah sekali-kali anak kuliah. Karena ini anak kuliah ada pulang kampung jadi udah berkurang. Makanya tetap saya jalankan ke rumah-rumah orang. Oh iya ya, daripada karena nggak masuk. ya daripada nggak ada masukan sama sekali ya. Ya. Jadi untuk saat ini berarti ekonomi dari Ibu ya Bu ya? Saling bantu Saling lah. bantu ya berarti ya. Nah, kalau kami ke rumah orang gosok atau cuci kain di rumah ada apa? Oh, Bapak ikut bantu nyuci juga ya? Enggak di Wah. sini jaga-jaga ini siapa Jaga-jaga. tahu ada yang masuk kain Betul, kayak betul, gitu. betul. Kalau tutup kan nggak mungkin juga. Iya. Nah, saya dengar Ibu juga kurang sehat Bu sekarang. Oh ya, kalau masalah itu memang ini
Udah ini papa tumor payudara. Udah 2 kali operasi. Oh, udah 2 kali operasi. Memang ada dibilang sama dokter dilarang kerja untuk 1 tahun. Udah tuh 3 bulan udah kerja terus, daripada kayak gini nggak ada pemasukan tuh anak-anak sekolah ngaji. Jadi di mana kami dapat uang? Kalau kita dengar dokter baik, dokter dilarang untuk kita kerja karena belum masanya kerja. 3 bulan langsung kami cuci kain. Kalau misal usaha ini sendiri udah berapa lama Bu jalannya? Semenjak siap operasi kemarin nggak tahu jam pertama orang ini butuh uang untuk jajan, jadi pikir apalah buat. Ada dibilang sama kawan laundry aja, jadi punya siapa aku cuci, punya siapa aku gosok. Ada kawan bilang kalau enggak kayak ini gosok punya aku dulu biar ada orang yang kasih. Jadi ada kawan yang emang suka rela untuk punya dia aja dulu ya? Ya pertama kayak gini, Kak, pinjam uang lah untuk anak sekolah besok. Kalau aku pinjam nanti bayarnya kayak mana? Dibilang, nah udah kayak gini nggak usah bayar, ambil aja uang untuk jajan, tapi besok cuci kain untuk ada orang lain yang ikut-ikutan kasih. Udah tuh disitulah, alhamdulillah sampai sekarang untuk jajan anak, biarpun apapun udah ada lah sikit. Kemarin kan baru kemarin, lebaran ya Bu ya? Sebelum ini kalau anak-anak minta jajan kurung di rumah. Oh gitu. Ya, misalnya lewat orang klik rumah ini itu pas bunyi anak-anak kurung ke rumah dalam. Tapi sekarang udah beranilah buka kayak ini, biarpun orang lewat nggak apa-apa, ada orang beli 5.000 dia 1.000, insya Allah udah bisa. Ya Bu, jadi Bu kita emang niatnya emang mau bisa bantuin. Nah mungkin untuk saat ini kita ngajak belanja bapak sama ibu dulu. Ya jadi kita belanja dulu Bu. Jadi apa kebutuhan rumah kan bapak ibu kan lebih tahu. Nanti ibu pilih aja sama bapak sepuas ibu sama bapak. Ambil aja yang kira-kira ibu sama bapak perlu. Nanti saya bayarin insya Allah gitu. Saya tunggu di mobil Pak Bu ya. 2,000 years later. Jadi sekarang kita udah di mobil bersama bapak sama ibu dan adik siapa namanya adik? Amira. Sekarang kita lagi menuju ke swalayan terdekat ya biar lebih hemat waktu. Bapak bisa ceritain dikit Pak pengalaman Bapak kerja di becak berapa lama Pak? Di becak dulu 2005. 2005 ya Pak ya. Dulu berarti belum masuk Gojek ya ke Banda Aceh ya? Belum ya? Online belum Pak ya semua ya, transportasi online. Bapak sama Ibu asli orang mana Bu? Cuma merantau sini di kampung kerja apalah. Sini biarpun cuci kain orang ada lah masuk-masuk. Kalau di kampung mau buat apa? Sawah nggak ada. Kalau tadi tempat tinggal sendiri atau kontrak? Sewa. Kontrak. Oh sewa juga. Sewa kan tadi kan kalau kita lihat kan banyak seng masih. Emang pas sudah jadi kayak gitu atau tanah yang dibangun Pak? Enggak, memang yang kecil dia dulu dibentuk di sana kan. Yang sini kami yang tambah. Oh tambah sendiri. Kita tambah. Tertambah untuk buat dapur kan nggak mungkin di situ 1 kamar anak ada gede-gede kan nggak mungkin masak di kamar. Lalu minta tambah seng, beli seng-seng bekas sama orang, jadi buat sendiri. Terus kalau untuk sewa sendiri berapaan? 10 juta 3 tahun. 10 juta 3 tahun. 3 juta lebih kan? 3 juta lebih. Mungkin ini bulan 12 ini udah habis kan. Terus ibu sendiri kan ibu kan dalam keadaan nggak sehat. Ketika dalam keadaan nggak sehat ini kan susah kita sebenarnya kerja Bu. Jadi pernah nggak lagi kerja tuh emang kadang-kadang sampai kecapean sampai jatuh sakit lagi terbaring? Ada juga Bu ya. Nah, waktu pertama divonis sama dokter bisa sakit, tahunya dari mana Bu? Tahunya kayak ini demam, bengkak di payudaranya, pergi ke puskesmas, sampai puskesmas langsung dibilang oh jangan di sini nih, kasih rujukan, orang tuh udah tahu kan, kasih rujukan, pergilah ke rumah sakit ibu dan anak. Pas sampai sana diminta uang 500 katanya, oh saya nggak ada uang. Dibilang orang tuh kalau memang nggak ada uang kayak mana ceritanya? Diketuklah meja sedikit, mungkin bukan marah untuk kami kan. Habis itu pasrah sampai pulang ke rumah, nangis karena kita yang sakit nggak ada uang kayak mana ceritanya. Udah sampai ke rumah ada ibu puskesmas yang udah kenal lah, udah berobat, udah kayak mana ceritanya, kami nggak bisa berobat karena minta uang 500 untuk periksa apa nggak tahu kan. Balik lagi puskesmas dikasih rujukan untuk rumah sakit umum Zainal Abidin. Sampai sana pas kenal sama dokter udah diperiksa semua berulang-ulang berobat jalan, harus operasi, nggak ada jalan untuk nggak operasi. Bilang saya nggak mau operasi, apa alasannya? Pertama dokter tuh marah juga, kenapa Bu nggak bisa nggak operasi ini tuh di saat
karena dia agak keras suara, karena kita sakit kan jadi agak keras suara, saya bilang saya nggak mau operasi karena saya lebih mementingkan anak dulu. Kenapa? Anak saya masuk sekolah, cuman anak satu yang udah besar masuk sekolah dia. Saya kalau udah operasi kayak mana saya kerja, sementara saya perlu tabung uang untuk anak masuk sekolah, karena anak yang nomor satu bagi saya, nyawa saya di belakang bilang. Nah, kita nih kebetulan udah sampai ke Indomaret ya tepatnya. Karena emang di Banda Aceh ini sangat jarang kita jumpain emang supermarket besar ya, karena emang beberapa supermarket di sini emang rata-rata masih kecil semuanya ya. Jadi belum ada mall seperti kota-kota besar. Makanya kita pilih ini Indomaret yang besar mungkin 3 pintu ruko. Mungkin Pak Bu kita langsung bisa turun untuk belanja. Jadi Bapak sama Ibu boleh milih aja langsung. Buat goreng permen kemana? Nah, Ya, berapa orang? Ada apa? iya. 2,000 years later. Totalnya 2.600.000. Ya, alhamdulillah tadi kita baru selesai belanja ya dengan Bapak, dengan Ibu dan si adik. Nah, sekarang kita insya Allah langsung balik ke rumah. Mungkin untuk Bapak sama Ibu gimana? Udah milih sendiri ya belanjaannya ya. Makasih banyak lah deh udah belanja untuk kami, kebutuhan rumah kami yang nggak pernah kami beli, udah kami beli. Terima kasih, mudah-mudahan balah rezeki nikmat Allah. Semoga juga mungkin dengan belanjaan tadi juga kebutuhan beberapa untuk cuci baju laundry baru usaha Bu ya. Jadi bisa ngehemat budget untuk usahanya juga Bu ya. Biasa beli 22.000 kayak gitu, ini udah langsung yang besar kayak ini. Oh ya, alhamdulillah Bu ya. Oke, sekarang kita turunin dulu belanjaan kita. Bu, ini ada titipan dari kawan-kawan kita, dari tim teman sukses. Ada 1 juta untuk ya Pak. Ya Bu ya. Ya, kami minta izin Bu, semoga manfaat. Kami izin dulu Pak Bu ya. Assalamualaikum Bu. Oke, sekarang kita jalan pulang. Alhamdulillah tadi kita sudah ikut berbagi untuk saudara kita. Dari ceritanya teman-teman pasti bisa menilai kalau ibu ini emang sangat pantas untuk ditolong. Dan tadi alhamdulillah juga kita sudah nyampain titipan dari teman sukses semuanya. Terima kasih untuk teman sukses yang sudah ikut berbagi. Semoga makin berkah, rezekinya makin lancar dan diberikan kesehatan dan umur panjang. Ya, insya Allah di next video kita akan tayangkan video-video yang bermanfaat dan yang lebih seru lainnya. Doain terus, dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang, agar kita terus bisa berbagi ke banyak orang, agar sebanyak mungkin orang bisa terbantu dari teman sukses semuanya. Saya Miftah, teman sukses, mari berbagi. Terima kasih banyak untuk teman sukses yang telah membantu kami. Terima kasih paling banyak saya ucapkan.